Apa itu fraktur vertebra? Fraktur vertebra adalah kondisi di mana tulang belakang mengalami patah atau retak karena adanya trauma atau benturan, dapat berupa trauma langsung ataupun trauma tidak langsung. Adapun data epidemiologi di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 104 kasus. Di Rumah Sakit Fatmawati terdapat 37 kasus cedera yang disebabkan oleh trauma dan 67 kasusnya disebabkan oleh non-traumatik. Adapun di Rumah Sakit Dr. Sutomo menyebutkan bahwa terdapat 442 pasien dengan angka perbandingan laki-laki dan perempuan yaitu sekitar 3:1 dengan rata-rata usia 43 tahun. Di Indonesia, penyebab fraktur spine sendiri yaitu akibat jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas, dan benturan. Lalu untuk etiologi sendiri dapat berupa jatuh dari ketinggian, luka tajam, luka jejas, luka tembak pada daerah vertebra, lalu ada gangguan spinal bawaan, kecelakaan sebab olahraga, dan kecelakaan lalu lintas. Fraktur spine terbagi menjadi 4. Untuk jenisnya ada fraktur kompresi atau wedge fracture, di mana terjadi akibat adanya kompresi pada bagian depan corpus vertebralis yang tertekan dan membentuk patahan irisan. Yang kedua ada burst fracture atau fraktur remuk, yaitu fraktur yang terjadi ketika ada penekanan corpus vertebralis secara langsung dan tulang menjadi hancur. Yang ketiga ada fraktur dislokasi, yaitu terjadi akibat adanya segmen vertebra yang berpindah dari tempatnya karena adanya tekanan, kompresi, atau rotasi. Lalu yang terakhir ada cedera pisau lipat atau seatbelt fracture, di mana fraktur ini terjadi biasanya pada kecelakaan mobil dengan berkekuatan tinggi dan tiba-tiba mengerem sehingga membuat vertebra dalam keadaan fleksi. Dislokasi fraktur ini sering terjadi pada thoracolumbar junction. Selanjutnya ada klasifikasi fraktur spine. Fraktur spine dapat diklasifikasikan menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup ditandai dengan kulit yang masih utuh di atas lokasi cedera. Lalu fraktur terbuka dicirikan oleh robeknya kulit di atas cedera. Nah, dibagikan berdasarkan keparahannya. Yang pertama ada derajat 1, yaitu luka kurang dari 1 cm dengan kontaminasi minimal. Yang kedua, derajat 2, luka lebih dari 1 cm dengan kontaminasi sedang. Lalu derajat 3, luka melebihi 6-8 cm, ada kerusakan pada jaringan lunak, saraf, tendon, dan kontaminasi banyak. Fraktur terbuka ditandai dengan derajat 3, harus segera ditangani karena risiko infeksi. Tanda dan gejala fraktur spine. Yang pertama ada deformitas, yaitu di mana ketika ada pembekakan dari pendarahan lokal, maka menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Yang kedua, munculnya pembekakan edema dan memar. Yang ketiga, spasme otot dan nyeri. Yang keempat, ketegangan yang disebabkan oleh cedera yang terjadi. Yang kelima, kehilangan fungsi pengungkit lengan pada tungkai yang terkena dan kelumpuhan. Selanjutnya ada gerakan abnormal dan krepitasi, lalu perubahan neurovaskular, dan yang terakhir ada shock, di mana ketika adanya pendarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan shock. Selanjutnya ada komplikasi fraktur spine. Yang pertama ada osteoporosis, disebabkan karena tidak ada aktivitas otot dan penumpukan berat badan. Yang kedua ada autonomic dysrefleksia, di mana dapat terjadi pada pasien dengan lesi di atas level torakal 6 atau torakal 7, diduga karena terputusnya autonom yang mengontrol tekanan darah dan fungsi jantung sehingga berakibat hipertensi. Lalu ada tromboemboli, infeksi, koagulopati intravaskuler diseminata. Selanjutnya ada shringomiela, yaitu pembesaran kanalis centralis dari medula spinalis pasca trauma terjadi pada 1-3% pasien. Selanjutnya ada sindrom kompartemen, lalu dekubitus, dan yang terakhir neuropatik atau spinal cord pain.
Selanjutnya penata laksanaan fraktur spine. Yang pertama, melakukan breathing exercise, yaitu latihan pernapasan yang dilakukan dengan teknik deep breathing. Pelatihan ini akan membuat pasien merasakan relaks dan memperlancar jalannya pernafasan. Pada kondisi ini akan membantu mengurangi nyeri yang diderita dengan dosis yang sesuai, yaitu 2 kali 4 hitungan. Rasa nyeri akan berangsur berkurang. Lalu ada passive movement yang terdiri dari relaxed passive movement, free active movement, dan resisted active movement. Lalu ada pengaturan posisi atau cegah dekubitus, lalu mencegah kontraktur, penguatan otot, dan latihan duduk berdiri aktivitas.